I just had to let you know you're. She done had me, baby, ooh. She done had me, baby, ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Amanda Dewi dengan nomor MPM 246100158 dari Prodi Manajemen Kelima Non-Reguler. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester UTS untuk mata kuliah keuangan. Oke, yang pertama yaitu manajemen keuangan, konsep dasar dan peran strategis. Pengertian manajemen keuangan. Definisi strategis. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan perolahan dana, penggunaan dana, serta pengolahan aset secara efektif dan efisien. Ini mencakup seni dan ilmu mengolah uang untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya, memaksimalkan nilai, dan menjaga kesehatan finansial jangka panjang. B. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, nilai perusahaan. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui peningkatan nilai pasar perusahaan. Yang kedua, optimasi profit. Menyeimbangkan efisiensi, biaya, dan pendapatan untuk hasil maksimal. Yang ketiga, likuiditas. Memastikan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Yang keempat, mitigasi risiko. Melindungi aset dari ketidakpastian pasar melalui perencanaan yang matang. Fungsi utama manajer keuangan. Yang pertama, investasi. Menentukan alokasi dana ke dalam berbagai bentuk aktiva secara efisien. Pendanaan. Memilih sumber modal terbaik, baik internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga, pengolahan aset. Mengatur penggunaan aset operasional agar tetap produktif. Keputusan pokok manajer keuangan. Keputusan investasi, allocation of funds, menentukan jumlah aktivitas yang layak serta memilih aset spesifik yang harus diperoleh untuk keuntungan masa depan. Keputusan pendanaan, financing decision, menentukan kombinasi terbaik antara utang dan modal sendiri (struktur modal) untuk membiayai operasi. Ketiga, keputusan dividen dan aset, menentukan berapa banyak laba yang dibagikan kepada pemilik dan berapa yang ditahan untuk efisiensi. D. Pentingnya bagi bisnis. Jantung perusahaan. Manajemen keuangan berfungsi sebagai kompas bisnis yang memandu setiap langkah strategis. Tanpa ini, perusahaan akan berjalan tanpa arah. Berapa alasan krusial? Yang pertama, menghindari pemborosan modal dan kegagalan arus kas. Yang kedua, menyediakan data untuk pengambilan keputusan yang akurat. Ketiga, membangun kepercayaan di mata investor dan kreditur. Keberlangsungan jangka panjang, stabilitas dan pertumbuhan. Manajemen keuangan memastikan perusahaan tidak hanya bertahan hari ini, tetapi mampu tumbuh berlanjutan di masa depan. Dengan manajemen yang solid, perusahaan dapat mengantisipasi krisis ekonomi, menandai inflasi produk, dan menjamin kesejahteraan seluruh stakeholder secara terus-menerus. Fokus utamanya 100% komitmen pada stabilis. Esensi manajemen keuangan. Pada akhirnya, manajemen keuangan bertujuan untuk menjamin bahwa rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Yang soal kedua yaitu nilai waktu uang atau time value of money. A. Present value (PV) atau nilai sekarang. Pengertian present value (PV) adalah nilai saat ini dari sejumlah uang yang baru akan kita terima atau kita bayarkan di masa depan setelah dihitung dengan tingkat suku bunga tertentu. Konsep ini mencari tahu berapa nilai uang masa depan jika ditarik atau dinilai pada hari ini.
Rumusnya PV sama dengan FV strip dalam kurung 1 plus R pangkat T. Contoh soal present value PV. Soal sederhana, gue pengen dapat uang total 15.800.000 di 2 tahun yang akan datang. Jika tingkat suku bunga bank saat ini adalah 8% per tahun, berapa uang yang harus gue tabung sekarang? Penyelesaian perhitungan diketahui FV sama dengan 15.800.000 per R sama dengan 8% dalam kurung 0,08 per T sama dengan 2. PV sama dengan 15.800.000 per dalam kurung 1 plus 0,08 pangkat 2. PV sama dengan 15.800.000 per dalam kurung 1,08 pangkat 2. PV sama dengan 15.800.000 per 1,1664. PV sama dengan 13.545.953 perak. Jadi, modal awal yang harus ditaruh sekarang sebesar 13.545.953 perak. B. Future value FV nilai masa depan. Pengertiannya, future value FV adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan dari sejumlah modal yang diinvestasikan atau ditabung hari ini setelah mengalami proses pemajukan melalui bunga. Konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai tabungan kita bisa berkembang seiring waktu berjalan. Rumusnya, FV sama dengan PV dikalikan dalam kurung 1 plus R pangkat T. Contoh soal future value FV. Soal sederhananya, gue punya modal awal sebesar 15.800.000 saat ini dan diinvestasikan dengan tingkat bunga keuntungan sebesar 8% per tahun. Berapa jumlah uang gue di akhir tahun kedua? Penyelesaiannya perhitungan, yaitu diketahui PV sama dengan 15.800.000 per R sama dengan 8% dalam kurung 0,08 per T sama dengan 2. FV sama dengan 15.800.000 dikalikan dalam kurung 1 plus 0,08 pangkat 2. FV sama dengan 15.800.000 dikalikan dalam kurung 1,08 pangkat 2. FV sama dengan 15.800.000 dikalikan 1,1664. FV sama dengan 18.429.120 perak. Jadi, total nilai investasi uang gue di tahun kedua bertumbuh menjadi 18.429.120 perak. C. Anuitas atau annuity. Pengertiannya, anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan dana yang jumlah normalnya sama besar, berkala, dan dilakukan pada setiap periode tertentu selama rentang waktu yang ditentukan. Karakteristiknya utamanya adalah jumlah setoran yang ajek atau konstan, seperti pada pembayaran cicilan kendaraan, KPR, peresmi, asuransi, atau dana pensiun berkala. Contoh soal anuitas. Soal sederhananya yaitu gue menabung secara rutin sebesar 5 juta setiap akhir tahun di bank dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapa total tabungan anuitas yang terkumpul di akhir tahun kedua? Penyelesaiannya, anuitas nilai masa depan. Diketahui setoran berkala atau yang disebut PMT sama dengan 5 juta per R sama dengan 8% per T sama dengan 2 tahun. Setoran tahun ke-1 mendapat bunga 1 tahun 5 juta dikalikan dalam kurung 1 plus 0,08 pangkat 1, maka hasilnya 5.400.000. Setoran tahun kedua disetori tepat di akhir tahun kedua, yaitu 5 juta. Total nilai anuitas sama dengan 5.400.000 ditambah 5 juta, maka hasilnya 10.400.000. D. Hubungan suku bunga dan nilai waktu uang. Sifat kolerasi
tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang berbanding lurus ataupun terbalik terhadap kalkulasi nilai uang. Yang pertama terhadap future. D. Hubungan suku bunga dan nilai waktu uang. Sifat kolerasi, tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang berbanding lurus ataupun terbalik terhadap kalkulasi nilai uang. Terhadap future value, FV bergabung berbanding lurus, semakin tinggi suku bunga, maka akumulasi bunga majemuk makin besar, sehingga nilai akhir uang di masa depan FV akan meleset lebih tinggi. Atau terhadap present value PV, perbanding terbalik, semakin besar tingkat bunga pembagi faktor diskonto, maka nilai uang saat ini PV yang perlu disiapkan akan semakin mengecil. Untuk soal nomor 3 yaitu manajemen model kerja atau fondasi kelancaran operasional. Konsep dan jenis model kerja. Pengertiannya, model kerja adalah investasi perusahaan dana aset jangka pendek yang terus berputar setiap hari untuk menandai kegiatan operasional. Jenis model kerja. Permanen, modal dasar yang harus selalu ada agar bisnis tetap berjalan stabil. Variabel, modal yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti tren pasar atau museum. Pengelolaan kas piutang. Ada aliran kas, menjaga saldo kas tetap optimal agar perusahaan tidak kehabisan uang tunai untuk membayar kewajiban mendesak. Yaitu yang kedua, siklus piutang, mempercepat penagihan uang dari pelanggan agar dana tidak macet dan segera diputar kembali ke bisnis. Pengelolaan persediaan, efisiensi stok. Tujuannya adalah memastikan barang selalu tersedia saat dibutuhkan pelanggan, namun tanpa menimbun terlalu banyak barang yang membuat biaya gedung, stok yang pas, dan aliran operasional yang lancar. Dampak likuiditas operasional. Napas perusahaan. Dampak utama model kerja adalah menjamin likuiditas perusahaan yang model kerjanya sehat, tidak akan pernah macet dalam membayar gaji karyawan, tagihan listrik, hingga biaya supplier. Ini adalah napas yang menjaga mesin operasional terus berputar setiap detik. Dampak efisiensi atau profit. Meningkatkan keuntungan. Model kerja yang dikelola dengan baik meminimalkan dana yang nganggur. Semakin cepat modal berputar dari stok jadi uang, semakin tinggi potensi profit yang bisa diraih perusahaan dalam 1 tahun. Dampak reputasi kepercayaan. Kepercayaan supplier, pembayaran yang lancar membuat supplier memberikan kemudahan kredit dan harga yang lebih baik di masa depan. Moral karyawan, gaji yang selalu tepat waktu berkat modal kerja yang stabil, menjaga semangat kerja dan produktivitas tim operasional. Soal yang keempat yaitu sumber pendanaan perusahaan atau struktur dan analisis pendanaan. Kualifikasi berdasarkan jangka waktu. Pendanaan jangka pendek, pendanaan yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 1 tahun. Digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja hari ini dalam kurung seperti bayar supplier atau beli stok bahan baku. Pendanaan jangka panjang, pendanaan yang masa pelunasannya lebih lama yaitu di atas 1 tahun. Digunakan untuk investasi tetap atau ekspansi besar. Dalam kurungnya seperti beli mesin baru, bangun gedung atau proyek jangka panjang. Sumber modal internal. Berasal dari dalam bisnis, modal internal adalah dana yang dihasilkan sendiri oleh operasional internal perusahaan tanpa mengandalkan pihak luar, yaitu komponen utama adalah laba ditahan, retained earnings, sisa keuntungan bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham, melainkan dimasukkan kembali untuk memperbesar modal usaha. Sumber modal eksternal berasal dari pihak luar. Modal eksternal adalah dana yang diperoleh dari pihak ketiga di luar struktur internal perusahaan. Contohnya itu sumber pinjaman bank atau utang, mengambil kredit usaha dari perbankan atau lembaga keuangan. Yang kedua, pasar modal atau ekuitas.
penerbitan saham baru atau obligasi dalam kurung surat utang kepada investor publik. Analisis sumber modal internal, kelibatan bebas beban, tidak ada kewajiban membayar bunga atau biaya administrasi bulanan. Kontrol penuh, manajemen bebas mengambil keputusan tanpa investasi atau syarat dari pihak luar. Kekurangannya yaitu jumlah terbatas. Dana murni tergantung dari seberapa besar laba yang berhasil dikumpulkan bisnis. Yang kedua, pertumbuhan lambat. Jika keuntungan kecil, rencana ekspansi perusahaan bisa bertumbuh lama. Analisis sumber modal eksternal. Kelebihannya, dana skala besar. Bisa mendapatkan dana instan dalam jumlah besar untuk lompatan bisnis atau ekspansi agresif. Lalu ada menjaga likuiditas. Uang kas internal tidak habis terkuras untuk investasi aset tetap. Kekurangannya, beban finansial, wajib membayar bunga secara rutin dan melunasi pokok pinjaman tepat waktu. Adapun resiko dan jaminan, seringkali membutuhkan jaminan aset dan ada risiko kehilangan kendali kepemilikan jika menerbitkan saham baru. Perbandingan strategis, ada aspek perbandingan asal dana, sumber modal internal dari dalam atau laba ditahan, sumber modal eksternal dari luar dalam kurung bank atau investor. Aspek perbandingan bunga beban, sumber modal internal tidak ada bunga sama sekali, sumber modal eksternal ada beban bunga atau bagi hasil. Aspek perbandingan ketersediaan dana, sumber modal internal terbatas pada profit operasional, sumber modal eksternal bisa dalam jumlah sangat besar. Aspek perbandingan fleksibilitas, sumber modal internal sangat bebas tanpa aturan luar. Sumber modal eksternal terikat kontrak dan syarat pelunasan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan terkait tugas UTS Keuangan 1. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.